Bab 2151, masa muda bukanlah sebuah perjudian. Jam Teno di malam hari, di sebuah toko kue di Chengsu. Dengan suara dentuman keras, seorang wanita bertubuh indah yang memegang kotak kue bulan menarik tirai pintu toko kue itu hingga roboh. Zhao Yu tiba-tiba muncul di belakang wanita itu dan bertanya dengan sangat hati-hati, "Permisi, apakah Anda Nona Main?" Petik 2. Meskipun Zhao Yu sangat berhati-hati, dia tetap membuat wanita itu ketakutan. Gadis itu secara naluriah memeluk kotak kue bulan itu erat-erat dan menatap Zhao Yu dengan waspada. "Oh," Zhao Yu dengan cepat menunjukkan lencana polisinya, lalu menunjuk ke mobil polisi di kejauhan dan menjelaskan, "Saya seorang detektif polisi dari kantor polisi Chengsu. Saya ingin bertanya sesuatu." "Chengsu? Kantor polisi Chengsu?" tanyanya lemah. "Mencari saya, ada apa, kalian?" Dia melirik mobil polisi, tetapi matanya masih penuh keraguan. "Jangan khawatir, Zhao Yu tak ingin membuang-buang waktu untuknya, jadi ia segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto buram di depan si jahat itu. Main hanya melihat sekilas dan langsung pingsan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa gadis telanjang dalam foto itu adalah dirinya sendiri. "Jangan khawatir," Zhao Yu menyimpan ponselnya dan menenangkannya, "polisi telah menghancurkan seluruh organisasi pinjaman ilegal. Aku di sini hanya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situasinya." Saat Zhao Yu berbicara, dia melihat mata si gadis jahat itu sudah berkaca-kaca. Matanya dipenuhi keputusasaan, dan dia berkata kepada Zhao Yu sambil gemetar, dia bilang, dia akan menghapus semuanya." "Mengapa? Mengapa?" Zhao Yu melihat Meani terjatuh ke tanah, jadi dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Kemudian dia menasihatinya lagi, "Tenanglah, Nona Mei. Jika saya mengikuti prosedur yang semestinya, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari Anda dan akan bertemu Anda di sini." Pak polisi," wajah Main pucat pasi, dan air matanya tak berhenti mengalir. Saya baru menikah bulan lalu, saya mungkin sudah punya anak, saya mohon. Aku sudah berjuang begitu keras dan akhirnya menjalani kehidupan normal. Jika suamiku tahu, aku, terisak. Zhao Yu membantunya berdiri, lalu menunjuk ke mobil polisinya dan berkata, "Nona Mei, saya berjanji demi karakter saya bahwa meskipun Anda tidak bekerja sama dengan penyelidikan saya tidak akan membocorkan informasi Anda. Kamu adalah korban. Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu. Para penjahat sebenarnya adalah rentenir berhati hitam itu," kata Zhao Yu sambil membantu gadis itu masuk ke mobil polisi. "Saya harap Anda dapat membantu kami membawa para penjahat itu ke pengadilan." Air mata Meani mengalir tanpa suara, tetapi dia tetap patuh mengikuti Zhao Yu masuk ke dalam mobil polisi. Setelah masuk ke dalam mobil, gadis itu tampak merasa lebih aman dan suasana hatinya sedikit membaik. Saat cuaca berubah dingin, Zhao Yu menyiapkan segelas jus jeruk hangat dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu memegang jus jeruk itu dengan kedua tangannya dan akhirnya berkata, "Pak polisi, saya juga bersalah." Mata Mayani meredup saat dia berkata, "Saya pikir masa muda itu seperti perjudian, tetapi sebenarnya, saya kalah sejak awal. Seandainya aku tidak membuat pilihan itu, hidupku tidak akan menjadi begitu mengerikan." Main menyeka air matanya dan berkata dengan lemah, "Sebenarnya, aku masih tidak mengerti mengapa aku begitu terobsesi dengan uang $10.000 itu. Mungkin, dia seperti gadis-gadis lain, terobsesi dengan kenikmatan materi. Atau mungkin, itu adalah gelombang liar masa muda yang membuatnya ingin memanjakan dirinya sendiri. Hanya ketika aku benar-benar terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri, barulah aku benar-benar merasakan rasa sakit." Sebenarnya, Zhao Yu sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi gadis itu, tetapi untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya, Zhao Yu tidak terburu-buru, melainkan mendengarkan dengan saksama. Pengalaman Mei Ani hampir sama persis dengan gadis yang melompat dari gedung, Gu Xiaoling. Namun, mungkin karena Mei Ani lebih cantik, meskipun Mei Ani telah melunasi semua utangnya, para pemberi pinjaman yang jahat itu tidak membiarkannya pergi.
Mereka menggunakan Luo Zhao yang jahat untuk mulai mengancamnya, dan perlahan-lahan menyeretnya ke jurang kehancuran. Jika aku tidak mendengarkan mereka, kenang main dengan getir, maka mereka akan memasang fotoku di papan pengumuman sekolah, atau menempelkannya di seluruh jalanan dan gang, dan merusak reputasiku. Setelah itu, mereka memberi saya syarat. Mereka menyuruh saya tidur dengan pria asing, hanya sekali. Kemudian, mereka tidak hanya akan menghancurkan foto-foto itu, tetapi, mereka juga akan membayar saya sejumlah besar uang. Aku memikirkannya dan menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, jadi, kata main dengan getir, setelah itu, orang itu benar-benar memberiku $10.000. Awalnya, saya juga merasa cemas. Saya pikir jika ada kejadian pertama, pasti akan ada kejadian kedua, tetapi, kata main, setelah itu, mereka benar-benar tidak pernah mengancam saya lagi. Mereka juga berkata, mereka hanya meninggalkan pesan. Jika saya masih ingin, saya harus menghubungi mereka. Oh, petik 2. Zhao Yu menatap wajah si jahat dan tiba-tiba terkejut, karena dia baru menyadari bahwa wajah si jahat, di bawah penerangan lampu neon, sangat mirip dengan kelima korban. Bukan hanya dari segi penampilan, tetapi juga ukurannya. Petugas polisi, Meani melihat Zhao Yu menatapnya, dan dia tampak sedikit gugup. Dia segera bertanya, Anda, ada apa? Tidak, Zhao Yu tersadar dan bertanya, maksudmu, mereka benar-benar menepati janji. Kau hanya melayani mereka sekali. Ya, Main mengangguk dan berkata, aku juga memikirkannya kemudian. Mungkin mereka memancing agar aku menghasilkan uang dan merasakan manisnya, jadi aku akan berinisiatif untuk menemukan mereka. Tapi, tidak, sama sekali tidak ada apa-apa. Sejak saat itu, hidupku kembali normal, dan aku perlahan-lahan terbebas dari bayang-bayang kejadian itu. Sampai aku bertemu denganmu barusan, katanya. Itu tidak benar. Zhao Yu mengerutkan kening. Pengalaman si jahat jelas berbeda dari pengalaman Gu Xiaoling. Sedangkan untuk Gu Xiaoling, para rentenir semakin agresif. Pada akhirnya, Gu Xiaoling terpaksa bunuh diri. Namun, mengapa dia membiarkan Main lolos setelah hanya menyerahkan dirinya padanya sekali saja? Mengapa ini terjadi? Lalu, Zhao Yu tidak punya pilihan selain melihat foto di ponselnya lagi. Dia menunjuk jari-jari kaki si jahat dan bertanya, aku perhatikan kau memakai cat kuku merah di jari-jari kakimu. Sebelum Zhao Yu menyelesaikan pertanyaannya, Main menjawab, ya, ini permintaan khusus mereka. Ini sebelum mereka memintaku tidur dengan pria asing. Mereka memintaku untuk merekamnya sendiri. Dia bilang, dia takut aku akan menelepon polisi atau semacamnya. Takut kamu akan memanggil polisi. Zhao Yu tidak percaya. Kamu bisa mencegahmu memanggil polisi hanya dengan mengecat kuku. Tidak, Main mengoreksi. Ini kartu identitas. Saya sedang memegang kartu identitas saya. Mereka bilang kalau saya berani menelepon polisi, mereka akan memasang foto ini di seluruh lingkungan saya. Bab 2152, Bab 2148 metode serupa. Oh, Zhao Yu sekali lagi menyadari bahwa pengalaman Mei Ani tampaknya berbeda dari Gu Xiaoling, yang telah melompat dari gedung. Dia bertanya, jadi, mereka memintamu untuk menyerahkan tubuhmu kepada orang asing, bukan dari kediamanmu. Ya, jawab Main. Ini Hotel Shangri-La. Mereka memberi saya nomor kamar. Saya benar-benar terlalu takut, bagaimana saya berani menelepon polisi. Hotel mewah. Zhao Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, kalau begitu, lalu orang seperti apa yang ingin Anda temui? Dia seorang pria parubaya berusia 40-an, kenang Main. Dia tampak sangat kaya. Itu adalah kamar tamu yang mewah, dan makanan yang dia makan dan gunakan semuanya berkualitas tinggi. Setelah itu, dia bahkan memberi saya 10.000 yuan. Dalam sekejap, ratusan kemungkinan terlintas di benak Zhao Yu. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Li Mingyuan. Dia bertanya, lihat, apakah ini orangnya? Petik 2. Tanpa diduga, Main menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Dia mengenakan topeng seperti yang dipakai di pesta topeng, menutupi separuh wajahnya.
Dia tidak melepasnya sama sekali. Tidak normal. Sial. Zhao Yu mengumpat, lalu bertanya, lalu, apakah kau ingat ciri-ciri khusus apapun pada dirinya? Ciri khasnya, yah. Main menunjuk lehernya dan berkata, ada tahi lalat di bagian lehernya ini. Tahi lalatnya besar dan mencolok. Jika Anda perhatikan dengan seksama, warnanya bukan hitam, tetapi sedikit ungu. Lalu, bagaimana dengan jari-jari kaki? Tanya Zhao Yu, sebelum mereka memintamu pergi ke hotel, apakah mereka memintamu untuk memoles kuku jari kakimu? Ya, benar. Permintaan yang sangat aneh, jawab Main dengan malu-malu. Kurasa pihak lain mungkin punya kompleks jari kaki atau semacamnya. Dalam prosesnya, Main terdiam sejenak, dan rasa takut terpancar dari matanya. Apa yang terjadi selama proses itu? Apa yang kau katakan mungkin sangat penting bagiku, kata Zhao Yu perlahan. Pak, suara Main bergetar saat dia bertanya, jika Anda menangkap orang itu, apakah saya masih harus datang kepada Anda untuk mengidentifikasinya? Saya khawatir tentang... Jangan khawatir, Zhao Yu segera menasihati, aku berjanji padamu dengan reputasiku bahwa meskipun kita menangkap orangnya, kita tidak akan pernah menyeretmu ke dalam masalah ini. Hari ini, saat ini juga, akan menjadi percakapan terakhir kita. Baiklah, aku akan bicara, air mata kembali menggenang di mata Main, tetapi dia berkata dengan tekad, pria itu seorang cabul. Dia menggunakan tali, mengikatku, dan melakukan beberapa hal yang tidak bisa kuterima. Saat itu aku benar-benar takut. Aku sangat takut sampai gemetaran. Aku bahkan tidak tahu bagaimana waktu berlalu. Aku bahkan berpikir mungkin aku sudah tidak hidup lagi, atau mungkin aku tidak keluar dari ruangan itu dalam keadaan utuh. Asteris krek-krek. Zhao Yu mengepalkan tinjunya erat-erat. Kata-kata si jahat mengingatkannya pada rencana dalam buku harian pembunuhan Liu Weiyi. Tampaknya si pembunuh sebenarnya masih memiliki cara yang tertulis dalam buku harian itu bahkan setelah bertahun-tahun. Satu-satunya hal baik adalah dia tidak membunuhnya pada akhirnya. Dan melalui kata-kata si jahat itu, Zhao Yu semakin yakin bahwa orang yang telah menipu si jahat untuk menyerahkan dirinya kepadanya kemungkinan besar adalah pembunuh sebenarnya. Dia? Siapakah dia? Dan, Main melanjutkan mengingat kenangan menyakitkannya. Dia sangat mengkhawatirkan kakiku. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan menciumnya berkali-kali. Dia tampak sangat mabuk. Tapi aku sangat takut sampai gemetar. Baiklah, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata kepada Meani, selanjutnya, jelaskan karakteristik pria itu. Misalnya, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Baiklah, oke, Meani setuju, dan langsung memberitahu Zhao Yu ciri-ciri pria itu, agar dia mengingatnya. Setelah itu, Zhao Yu mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepadanya, lalu berkata, baiklah, Nona Mei, percakapan kita berakhir di sini. Jangan khawatir, saya akan menepati janji saya dan tidak akan merepotkan Anda lagi dengan masalah ini. Kami akan merahasiakan kasus ini dan tidak akan memengaruhi hidupmu. Terima kasih, Pak Polisi, kata Main dengan ekspresi menyesal. Setelah mengalami penghinaan seperti ini, akhirnya saya mengerti betapa sulitnya menjalani kehidupan biasa. Saya sangat berharap tidak ada orang lain yang seperti saya, melakukan hal-hal bodoh seperti itu di masa muda mereka. Jangan khawatir, kata Zhao Yu dengan berat, kita pasti akan menangkap semua penjahat itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti orang lain. Saat Main keluar dari mobil, sambil menatap punggung gadis itu saat dia pergi, Zhao Yu menghela napas lagi. Sebelumnya, dia tidak memberitahu Main bahwa dia bukan satu-satunya korban seperti dirinya. Sejauh ini, foto dan video elektronik yang disita polisi dari kelompok pinjaman ilegal ini saja sudah lebih dari 10 gigabita atau 100 gigabita. Bahkan hard disk 1 terabita pun tidak mampu menampungnya. Ada lebih dari 200 wanita yang memiliki pengalaman sama seperti Main, meminta cat kuku untuk kuku kaki mereka dan kemudian menawarkan diri kepada wanita itu. Jika ke-200 gadis ini semuanya menawarkan tubuh mereka kepada orang yang sama, maka orang itu benar-benar. Untuk sesaat,
Zhao Yu tidak mampu menggambarkan apa yang dilihatnya. Jika orang ini adalah pembunuh sebenarnya pada hari pembunuhan itu, apakah dia menggunakan metode ini untuk mendapatkan rasa kepuasan yang mendalam? Setelah mempertimbangkan hal ini, Zhao Yu menghubungi Cui Lizu terlebih dahulu. Karena untuk mendapatkan informasi DNA Li Mingyuan, Cui Lizu telah menjalin kontak dekat dengan Li Mingyuan. Setelah panggilan terhubung, Zhao Yu langsung ke intinya. Dia bertanya kepada Cui Lizu apakah dia ingat apakah ada jepit rambut ungu di leher Li Mingyuan. Namun, Cui Lizu mengatakan bahwa dia hanya pura-pura menabrak Li Mingyuan dan menarik sehelai rambutnya. Dia tidak memperhatikan lehernya. Oleh karena itu, Zhao Yu segera memberikan tugas ini kepada Xiao Cui, memintanya untuk kembali ke perusahaan budaya Mingyuan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Juanxi. Setelah menutup telepon, Zhao Yu berpikir sejenak dan memutuskan siapa yang akan dihubungi selanjutnya. Saat ini, Kapten Mo diam-diam mengunjungi para korban lainnya. Jika penyelidikan telah selesai, dia tentu akan segera melapor kepada mereka. Zheng Ke, di sisi lain, tetap berada di kantor polisi, mencoba mempelajari dan menganalisis informasi keuangan Li Mingyuan dalam upaya untuk menemukan hubungan antara dirinya dan kelompok pemberi pinjaman ilegal. Oleh karena itu, setelah berpikir lama, Zhao Yu tiba-tiba teringat seseorang dan langsung menelepon Liu Weiyi. Halo, Liu Weiyi mungkin sedang duduk di meja anggur karena tempat itu agak ramai. Zhao Yu mengungkapkan identitasnya, lalu bertanya langsung kepadanya, pikirkan baik-baik. Dulu, di antara teman-teman sekelas yang kau kenal, apakah ada yang memiliki tahi lalat besar di lehernya? Dan tahi lalat itu bukan hitam, melainkan ungu. Apa, mata ungu, lehermu? Liu Weiyi terkejut. Ya, itu sangat jelas. Coba pikirkan, tanya Zhao Yu, apakah ada orang seperti itu saat itu, ketika kamu kehilangan buku harianmu? Oh. Liu Weiyi tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru kaget. Kemudian dia bertanya dengan lantang kepada orang-orang di meja, bantu aku mengingat, dulu, apakah pemilik toko penyewaan buku sekolah kita memakai jepit rambut ungu di lehernya? Bab 2153, Mata Ungu. Larut malam, kantor polisi Chengsu. Ya, kalau begitu pasti tidak salah. Liu Weiyi, yang wajahnya memerah karena minum, berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, bukan hanya aku. Beberapa teman sekelas kita juga ingat bahwa memang ada jepit rambut ungu di leher pemilik toko buku itu. Di sini, ia mengulurkan tangan dan menunjuk ke sisi kiri lehernya. Mungkin di sini. Zhao Yu melihat, dan lokasinya sangat dekat dengan yang dikatakan si jahat itu. Tahukah kamu mengapa aku memiliki kesan yang begitu dalam padamu? Liu Weiyi menjawab, karena beberapa gadis di kelas sebelah kita menggunakan kejadian ini untuk menggoda kita saat kita makan di kantin. Lalu, aku pergi melihatnya, dan benar saja, kata Liu Weiyi sambil memberi isyarat. Sekilas, jepit rambut itu berbentuk oval dan berwarna ungu. Setelah itu, ada film yang judulnya apa ya? Katanya ada seseorang yang menderita penyakit mematikan karena tidak segera menyingkirkan tahi lalat itu, kata Liu Weiyi dengan mabuk. Saat itu, ketika saya menonton film itu, saya teringat pemilik toko penyewaan buku. Aku sudah bilang pada Nia kalau pemilik toko buku itu nonton film ini, dia pasti bakal ke rumah sakit untuk mencabut jepit rambutnya, kan? Pemilik toko penyewaan buku itu, tanya Zhao Yu dengan ekspresi muram, seperti apa rupanya? Liu Weiyi berpikir sejenak dan berkata, aku benar-benar tidak ingat. Aku hanya ingat dia berambut panjang dan masih cukup muda. Dia tidak suka berbicara dan tidak pandai mengobrol. Kurasa dia tipe orang yang lebih suka tinggal di rumah. Saat itu, sedang era novel-novel romantis. Tidak ada buku semacam itu di perpustakaan, dan tidak ada toko buku lain di sekolah. Sepertinya buku itu cukup populer. Aku harus menyebutnya apa? Meskipun dia sudah tahu jawabannya, Zhao Yu tetap bertanya. Aku juga tidak tahu tentang ini. Kata Liu Weiyi, bagaimana kalau begini, Pak Polisi? Saya akan memanggil grup kelas dan melihat apakah ada teman sekelas saya yang tahu tentang ini. Tidak, Zhao Yu dengan cepat melambaikan tangannya. Untuk sekarang, jangan memperbesar masalah ini.
Musuh tidak tahu apa-apa sementara aku berada di tempat terbuka. Jika dia mendengar berita ini, akan jadi buruk. Baiklah kalau begitu, aku akan. Liu Wei memberi isyarat ke arah pintu, menandakan bahwa dia boleh pergi. Melihat itu, Zhao Yu melambaikan tangannya dan meminta petugas polisi di kantor untuk mengusir Liu Wei. Begitu Liu Wei pergi, Zheng Ke berkata kepada Zhao Yu, "Ketua tim, orang ini seharusnya bukan Li Mingyuan. Saya baru saja memeriksa WeChat dan foto-foto Li Mingyuan di space-nya. Lehernya sangat bersih, dan saya juga telah memeriksa catatan medisnya. Catatan medisnya juga sangat bersih, dan dia hampir tidak pernah berhubungan dengan rumah sakit dalam 10 tahun terakhir." "Kalau begitu," kata Zhao Yu, "katakan pada Cui agar jangan bertindak gegabah." Juga, Zheng Ke melaporkan, Kapten Mo baru saja menelepon. Dia mengunjungi seorang gadis lain yang sedang mengecat kukunya. Situasi gadis ini hampir sama persis dengan Main. Petik 2. Hotel itu juga Shangri-La, dan pria itu juga mengenakan topeng. Ada juga jepit rambut di lehernya, dan semua hal lainnya, seperti tali dan ikatan, persis sama. Tapi itu 20.000, 10.000 lebih banyak daripada Main. Sepertinya, Zhao Yu mengerutkan kening dan memarahi, cucu ini membayar sesuai suasana hatinya. "Jika aku melayanimu dengan baik, kau akan memberiku lebih banyak." Ketua tim, Zheng Ke menelan ludah, sepertinya tersangka pasti sangat kaya. "Apakah menurutmu, dia benar-benar pemilik toko penyewaan buku?" Ini baru dalam waktu singkat, Zheng Ke melakukan beberapa perhitungan. Dia menjadi sangat menguntungkan hanya dalam waktu selusin tahun. "Sulit untuk mengatakannya," kata Zhao Yu. "Bagaimana jika kita memenangkan lotre? Lagi pula, pemilik toko buku itu memahami psikologi mahasiswa. Mungkin dialah yang menciptakan pinjaman ilegal itu." "Lalu?" tanya Zheng Ke dengan cemas, "karena kasus ini telah mengalami kemajuan besar, haruskah kita memberitahu saudari Miao?" Petik 2. "Tidak." Zhao Yu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mudah baginya untuk pulang dan beristirahat hari ini. Jangan ganggu dia. Biarkan dia tidur nyenyak dulu. Kita akan bicara dengannya besok pagi." "Baiklah." Zheng Ke mengangguk. "Baik." Petik 2. "Zheng Ke," tanya Zhao Yu lagi, "bagaimana perkembangan penyelidikan informasi akun Li Mingyuan? Aku baru saja akan melapor padamu." Zheng Ke dengan cepat mengeluarkan laporan analisis dan menjelaskannya kepada Zhao Yu. "Aku telah memeriksa rekening pribadi dan perusahaan Li Mingyuan, serta menganalisis lintasan pergerakannya dan berbagai perjanjian yang ditandatangani oleh perusahaan budayanya. Lalu, saya menemukan sebuah masalah," kata Zheng Ke. "Aliran dana Bright Vision memang memiliki banyak aspek yang tidak biasa, dan diduga terjadi pencucian uang." "Oh." Zhao Yu terkejut, "Pencucian uang." Dalam komunitas investigasi kriminal internasional, ini disebut metode verifikasi paling ketat, yang merupakan hasil analisis terpusat dari perjanjian yang ditandatangani perusahaan, aliran dana, dan informasi lainnya. Ini adalah metode investigasi pencucian uang yang paling umum saat ini. Zheng Ke mengucapkan banyak istilah profesional, lalu berkata, "Ada perbedaan besar dalam pendapatan dan pengeluaran Bright Vision, yang sama sekali tidak proporsional dengan proyek-proyek yang telah mereka investasikan. Jadi, saya sekarang pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa Bright Vision dicurigai melakukan pencucian uang. Jika kita dapat melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap rekening perusahaan," kata Zheng Ke, "saya mungkin dapat menemukan bukti." "Pencucian uang," kata Zhao Yu. "Bukankah itu sama dengan pinjaman ilegal?" "Sejujurnya, ini hanya sebuah asumsi," kata Zheng Ke dengan serius. "Pak Ketua Tim, dengan volume bisnis dan skala visi yang cerah, ini memang perusahaan besar. Tapi, perusahaan mereka tidak memiliki pemegang saham, juga belum melakukan pembiayaan skala besar, dan belum terdaftar di bursa saham. Pasti ada yang mencurigakan. Dan," kata Zheng Ke, "saya sudah memeriksa resume Li Mingyuan. Dengan kualifikasi, sumber daya keuangan, dan kemampuannya, sepertinya tidak terlalu. Oh." Zhao Yu langsung mengerti maksud Zheng Ke, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Maksudmu,
Li Mingyuan mungkin bukan pemimpin Mingyuan yang sebenarnya. Ada ahli lain di belakangnya. Benar, itu yang kupikirkan, kata Zheng Ke. Pendahulu Mingyuan Culture bernama Starlang Company, yang awalnya adalah toko buku. Saya berpikir, mungkinkah ini ada hubungannya dengan pemilik toko penyewaan buku? Li Mingyuan, itu hanya kedok, karena dia lulus dari sekolah keguguran Heyang. Mata Zhao Yu membelalak saat mengatakan ini. Dan pemilik toko buku ini adalah bos sebenarnya. Atau mungkin, dia memulai keluarganya dengan pinjaman ilegal, dan perusahaan budaya serta Li Mingyuan hanyalah kedoknya. Ketua tim, Zheng Ke menelan ludah dan langsung ke intinya. Jika dugaan kita benar, maka alasan mengapa Li Mingyuan ingin mensponsori renovasi gedung yang indah itu mungkin atas perintah orang ini. Jadi, oleh karena itu, lanjut Zhao Yu, ketika mayat di tempat sampah digali, Li Mingyuan mungkin sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari bosnya. Dia mungkin tahu bahwa bosnya adalah pembunuhnya. Jadi, kata Zheng Ke, bisakah kita menangkap Li Mingyuan sekarang? Petik 2. Bab 2154, Villano. 8. Keesokan paginya, sekitar pukul 10 pagi, di luar pusat kebudayaan Mingyuan. Zhao Yu sedang duduk di dalam kendaraan komando yang disamarkan dengan cermat, menunggu sesuatu bersama detektif polisi lainnya. Sebelumnya, dia meminta Kapten Mo Yongen untuk bergabung dengan Brigade Investigasi Ekonomi dan mengirim lebih dari 20 petugas polisi untuk memasuki Mingyuan dengan dalih memeriksa rekening. Permintaan Zhao Yu adalah agar para petugas polisi melakukan gerakan berlebihan sehingga tampak seolah-olah mereka bertekad untuk menang. Ini adalah salah satu trik terbaik Zhao Yu, yang disebut, mengetuk gunung untuk menakut-nakuti harimau. Jadi, tujuan Zhao Yu meminta polisi untuk memeriksa rekening bukanlah untuk benar-benar memeriksa rekening, melainkan untuk menekan Li Mingyuan dan membuatnya membongkar kejahatannya. Benar saja, trik Zhao Yu berhasil. Tidak lama setelah audit dimulai, Li Mingyuan melakukan beberapa panggilan telepon berturut-turut. Beberapa panggilan tersebut bertujuan untuk menghubungi pengacara dan kepala berbagai departemen di perusahaan, tetapi salah satu panggilan tersebut menimbulkan kecurigaan Zhao Yu dan yang lainnya. Ketua tim, Zheng Ke melaporkan kepada Zhao Yu, Li Mingyuan menelepon nomor telepon yang sama dalam waktu setengah jam, tetapi tidak berhasil. Inilah tempatnya. Zhao Yu menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kau menemukan sesuatu tentang nomor ini? Aku menemukannya, kata Zheng Ke. Pemilik nomor ini adalah Wang Lin, 25 tahun, dan seorang karyawan biasa di Mingyuan. Namun, aku baru saja melakukan riset dan menemukan bahwa Wang Lin bekerja di Bright Vision. Jika Li Mingyuan mencarinya, mengapa dia harus meneleponnya berkali-kali? Tidak bisakah kita langsung menemuinya saja? Wang Lin, 25 tahun. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, mungkinkah dia menggunakan identitas Wang Lin untuk mendapatkan kartu SIM? Zheng Ke, bisakah kamu menemukan nomor itu? Aku sudah melakukannya, kata Zheng Ke sambil menggelengkan kepalanya. Tapi aku tidak berhasil menemukannya. Pasti dia mematikan ponselnya. Bagaimanapun juga, orang yang memiliki nomor telepon ini mungkin dalang di balik Li Mingyuan, kan? Kata Kapten Mo, mengapa saya tidak meminta petugas polisi yang sedang memeriksa rekening untuk menyelidiki Wang Lin sekarang? Tidak, jangan khawatir, Zhao Yu menurunkan jendela dan melirik gedung tempat Mingyuan berada. Dia berkata, Li Mingyuan sedang panik sekarang. Bersabarlah, jangan khawatir. Setengah jam kemudian, Zhao Yu menjentikkan jarinya ke arah Kapten Mo, memberi isyarat agar tim audit mundur. Kapten Mo melakukan apa yang diperintahkan, dan petugas polisi yang memeriksa rekening tersebut segera meninggalkan gedung. Baiklah, Zhao Yu menjentikkan jarinya lagi dan memerintahkan Kapten Yan, atur agar orang-orang yang kompeten ditempatkan di setiap sudut gedung. Pertunjukan akan segera dimulai. Zheng Ke, kata Zhao Yu kepada Zheng Ke, kau awasi terus lokasi Li Mingyuan. Kau tidak boleh membiarkan dia menghilang dari pandangan kita. Jangan khawatir. Zheng Ke mengangguk. Aku tidak hanya melacak ponselnya, tetapi aku juga telah meretas sistem pengawasan perusahaan, jadi aku bisa mengawasinya kapan saja. Saat ia berbicara,
Zheng mengganti layar ke layar utama kendaraan komando. Melalui layar, Li Mingyuan terlihat menggaruk telinga dan pipinya, jelas tidak bisa duduk diam. Dia mengangkat teleponnya dan menelepon nomor itu lagi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Akhirnya, Li Mingyuan tak kuasa menahan diri dan meninggalkan kantor dengan panik lalu pergi ke tempat parkir bawah tanah. Melalui rekaman kamera pengawasan, Zhao Yu dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa Li Mingyuan tidak memberitahu sopirnya, tetapi langsung menuju mobil Mercedes-Benz-nya, lalu melaju keluar dari tempat parkir. Tidak diragukan lagi bahwa Li Mingyuan meninggalkan perusahaan dengan tergesa-gesa untuk mencari komandan misterius itu. Jadi, di bawah komando Zhao Yu, para petugas polisi mulai mengikuti mereka secara diam-diam. Semua tim, perhatikan, kata Kapten Mo kepada anak buahnya. Kita sudah mengunci kendaraan tersangka. Kalian tidak perlu mengikuti terlalu dekat agar tidak terdeteksi oleh tersangka. Saat Kapten Mo berbicara, kendaraan komando sudah mulai bergerak dan melaju ke arah Li Mingyuan. Ketua tim, Zheng membuka peta elektronik di komputernya dan berkata kepada Zhao Yu, Li Mingyuan pasti tidak pulang. Dia sedang mengemudi di selatan kota. Lihat, ekor rubah akhirnya terlihat, kan? Ketuk gunung untuk menakut-nakuti harimau, dan pancing ular keluar dari lubangnya, kata Zhao Yu. Li Mingyuan adalah orang yang tidak cerdik. Jelas sekali dia tidak pandai melakukan hal-hal besar. Kami ingin melihat siapa makhluk ilahi yang bersembunyi di baliknya. Begitu saja, di bawah pengawasan polisi, Li Mingyuan pergi jauh ke selatan dan mengendarai Mercedes-Benz-nya ke sebuah komunitas kelas atas bernama Keluarga Sanghe. Saat mobil itu memasuki lingkungan tersebut, Zheng mengetahui bahwa tidak ada seorang pun dari Bright Vision yang tinggal di sana. Jelas, Li Mingyuan pasti memiliki tujuan penting untuk memilih memasuki komunitas yang asing seperti ini pada saat ini. Tak lama kemudian, Li Mingyuan berhenti di pintu masuk villa nomor 8. Tanpa diduga, tepat saat mobil berhenti di pintu masuk, pintu garasi terbuka. Lalu, Li Mingyuan mengendarai Mercedes-Benz ke dalam garasi dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cepat, Kapten Mo dengan cepat mengambil walkie-talkie dan memerintahkan, Tim 1, pasang drone dan lakukan pengintaian situasi di dalam terlebih dahulu. Kurang dari 1 menit setelah mereka menerima respons, layar besar kendaraan komando menampilkan gambar yang dikirim kembali oleh drone tersebut. Melalui jendela villa, kamera definisi tinggi drone dapat melihat pemandangan di dalam rumah. Tidak mungkin. Petik 2. Ketika semua orang melihat pemandangan itu, mereka tiba-tiba terkejut dan terdiam. Dia melihat seorang wanita mengenakan piyama ungu di villa itu. Begitu Li Mingyuan masuk, keduanya langsung berpelukan. Nyonya, Kapten Mo menyeringai. Pihak ketiga, Zheng terkejut dan segera memperbesar tangkapan layar tersebut. Saat dia memperbesar gambar, seorang petugas polisi di dalam mobil mengenalinya. Wanita ini, bukankah dia aktris itu? Siapa namanya? Ya, Kapten Mo juga mengenalinya. Itu aktris itu, yang berakting di Invincible King. Dia pemeran utama wanitanya. Lalu, mata Zhao Yu membelalak sambil menghela napas, dia jelas bukan istri Li Mingyuan. Ya, Kapten Mo mengangguk. Aktris ini sepertinya belum menikah, kan? Pang Qianqian, pada saat itu, Zheng sudah menemukan informasi yang jelas dan memberitahu Zhao Yu, pemilik rumah ini adalah Pang Qianqian. Ya. Kapten Mo menepuk dahinya. Itu dia, Pang Qianqian, dia agak ketinggalan zaman sekarang. Dulu dia sangat populer. Astaga, kata Zhao Yu dengan tak percaya. Saat ini, dia masih punya keinginan untuk mencari kekasihnya. Dia benar-benar luar biasa. Ya, kata Kapten Mo dengan muram. Ini tidak menyenangkan. Kita di sini bukan untuk mengagumi kehidupan pribadi Li Mingyuan, kita masih punya hal-hal penting yang harus dilakukan. Ya, kata Zheng dengan kecewa, jadi, sepertinya Li Mingyuan tidak ada di sini untuk mencari pemimpin misterius itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhao Yu tersenyum dingin dan berkata kepada kerumunan, apakah kalian tidak menyadarinya? Saat ini, baik cuaca dingin maupun panas,
kita harus melakukan apapun yang kita inginkan. Lalu, Zhao Yu membuka pintu mobil dan berlari menuju villa nomor 8. Bab 2155, Ancaman Bab 2150. Aku tidak tahu apa-apa. Di villa nomor 8, menghadapi gangguan mendadak Zhao Yu, Li Mingyuan memonyongkan bibirnya, tetap terlihat angkuh. Bodoh, kata Zhao Yu dengan nada menghina. Kau seharusnya bilang aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku bahkan belum bertanya apa-apa, dan kau sudah bilang kau tidak tahu apa-apa. Bukankah kau sedang membujuk anak kecil seperti itu? Aku tidak peduli apa katamu. Memangnya kenapa kalau kau seorang polisi? Li Mingyuan masih belum yakin. Aku tidak melanggar hukum. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lagi pula, kau masuk tanpa izin. Masuk tanpa izin? Mengerti. Sambil berbicara, Li Mingyuan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenakan mantelnya, dan bintang film yang bersembunyi di balik tempat tidur masih dalam keadaan syok. Ia menutupi tubuhnya dengan selimut dan menggigil. Oh, Zhao Yu tidak takut. Dia segera menggosok dagunya, menatapnya tajam, dan berteriak, kau masih keras kepala, ya. Biar ku katakan, polisi mencurigaimu terlibat dalam pembunuhan berantai keji. Pembunuhan ini kasus tingkat nasional. Jika kau tahu hukum, kau seharusnya tahu betapa besar masalah yang kau hadapi sekarang, kan? Li Mingyuan masih berkata dengan marah, kasus nasional apa? Aku tidak membunuh siapapun. Apa hubungannya denganku? Kau bertanya padaku apakah aku tahu hukum, kan? Aku tahu hukum, dan aku tahu bahwa aku berhak menghubungi pengacaraku. Aku juga berhak untuk tetap diam, Oh, Zhao Yu terkejut. Dia segera mengeluarkan kartu identitasnya dan berteriak, lihat baik-baik, saya seorang penyelidik khusus dari divisi kriminal, seorang detektif terkenal yang memecahkan kasus mayat wanita tanpa kepala. Saya berdiri di depan Anda sekarang, menunjukkan kartu identitas saya, dan Anda masih berani menyangkalnya. Aku, Li Mingyuan putus asa. Aku tidak peduli detektif atau penyelidik terkenal apapun kau. Aku bicara soal hak sekarang. Aku punya hak untuk memanggil pengacara. Jika pengacaraku tidak ada di sini, aku tidak akan mengatakan apapun. Apa-apaan ini? Zhao Yu sangat marah hingga ia meletakkan tangannya di pinggang dan tertawa. Oke, sepertinya kau memaksa harimau untuk menunjukkan kekuatannya hari ini, kan? Lalu, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan membuka gambar-gambar tidak senonoh yang telah diambil drone sebelumnya, lalu berkata kepada Li Mingyuan, kurasa istrimu akan sangat senang melihat foto-foto ini. Karena akhirnya dia bisa mengumpulkan keberanian untuk menceraikanmu. Dia bisa mendapatkan setengah dari asetmu dan mencari wanita lain. Itu kesepakatan yang bagus. Mata Li Mingyuan melebar, memperlihatkan rasa takut yang mendalam. Kau mengancamku? Salah, kata Zhao Yu. Ini bukan ancaman. Ini seharusnya ancaman terang-terangan, seperti bisnis gelap yang kau lakukan di belakangku. Anda harus mencicipi, menggantung foto-foto ini di seluruh lingkungan Anda. Begitu kata-kata itu keluar, Li Mingyuan sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah di tempat, tetapi mulutnya masih menahan diri. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa melakukan ini. Kenapa tidak? Zhao Yu meraung dengan ganas, kami telah memantaumu selama beberapa minggu, bodoh. Jika kami tidak memiliki cukup bukti, mengapa kami datang untuk menangkapmu? Gunakan otakmu dan berpikirlah. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, berdasarkan apa yang telah kau lakukan, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Jangan bilang kamu masih belum menyadari bahwa kamu telah dimanfaatkan oleh orang itu. Kau telah dimanfaatkan sebagai senjata oleh orang lain, dan sekarang setelah sesuatu terjadi, kau masih ingin melindunginya. Li Mingyuan menelan ludahnya, jelas-jelas mempertimbangkan maksud Zhao Yu. Li Mingyuan, kata Zhao Yu dengan suara jelas, kurasa, saat mayat di tempat barang rongsokan itu digali, kau seharusnya menyadari sesuatu, kan? Jangan bilang, kau tidak pernah curiga. Apakah kau akan mensponsori proyek renovasi gedung yang megah itu dan secara pribadi menyediakan rancangan sebenarnya? Wajah Li Mingyuan tampak malu.
Kata-kata Zhao Yu jelas tepat sasaran. Kasus pembunuh berantai, kau mau menanggung kesalahannya. Zhao Yu terus membujuknya, di mana dia? Apakah kau masih bisa menemukannya? Ayahmu sudah meninggal, ibumu sudah menikah, dan kalian masing-masing hanya peduli pada keluarga sendiri. Kalian sudah sampai pada titik ini, jangan bilang, kalian masih ingin terus berjuang. Kalian bilang kalian tahu hukum, tapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, mana yang akan kalian pilih? Ah, Li Mingyuan tiba-tiba gemetar, jelas ketakutan oleh Zhao Yu, dan wajahnya pucat pasi. Tapi, Zhao Yu segera mengubah ekspresinya dan memberi harapan kepada Li Mingyuan, sekarang ada kesempatan besar di depanmu. Perlakuan terhadap dalang dan kaki tangannya sangat berbeda. Kurasa kau seharusnya tahu mana yang harus kau pilih, kan? Pembunuhan itu dilakukan oleh dalangnya. Aktivitas ilegal itu juga dilakukan oleh dalangnya. Kau hanyalah seorang prajurit yang mengikuti perintah. Kau tidak tahu apa-apa. Kau biasanya hanya mendengarkan perintah atasan. Ketika atasan menyuruhmu pergi ke timur, kau tidak berani pergi ke barat. Kalau begitu, Zhao Yu mengedipkan matanya dengan nakal. Kejahatanmu akan berubah dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup, dan dari seumur hidup menjadi hukuman penjara tetap. Jika kau berbuat baik untuk menebus kejahatanmu, hukuman tetap itu akan menjadi hukuman penjara singkat. Setidaknya kau akan memiliki harapan dalam hidup ini, bukan? Li Mingyuan tidak berbicara, tetapi dia jelas tersentuh oleh kata-kata Zhao Yu. Dia tampak ragu-ragu tentang pilihan apa yang harus diambil. Ini, Zhao Yu meletakkan ponselnya di depan Li Mingyuan dan berkata, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menghubungi pengacaramu. Kau tidak boleh berkata apa-apa. Namun, jika pengacaramu bisa menyelamatkanmu, kau akan tamat. Li Mingyuan, kau adalah seseorang yang telah melihat dunia. Pikirkan lagi, kata Zhao Yu perlahan. Karena aku menanyakan tentang orang di atasmu, apa maksudnya? Artinya, kami memiliki sebagian besar informasi tentang orang itu. Bahkan jika Anda tidak memberitahu kami sekarang, kami masih dapat menemukannya dan menangkapnya. Tapi jika memang begitu, kau akan kehilangan kesempatan besar untuk menebus kesalahanmu, kata Zhao Yu. Dia tidak punya hati, jadi kau boleh bersikap tidak adil. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Kau bisa memilih sendiri. Kemudian, Zhao Yu menyerahkan telepon ke wajah Li Mingyuan. Sebenarnya, meskipun Zhao Yu terlihat sangat percaya diri dan berwibawa, jantungnya juga berdebar kencang. Bagaimanapun, seluruh kasus ini baru berada pada tahap deduksi. Jika deduksinya salah, Li Mingyuan tidak akan tertipu sama sekali. Saat itu, telepon sudah menyentuh wajah Li Mingyuan, tetapi dia masih ragu-ragu. Zhao Yu tahu bahwa dia tidak bisa memberi orang itu terlalu banyak waktu untuk berpikir, jadi dia menyimpan ponselnya dan berteriak, baiklah. Aku mengerti pilihanmu sekarang, jadi diamlah dan berhenti bicara. Lalu, Zhao Yu mengangguk kepada Kapten Mou dan yang lainnya, yang sudah bersiap. Kapten Mou segera maju dengan membawa borgol. Tidak. Kali ini, Li Mingyuan akhirnya tidak tahan lagi. Dia cepat-cepat berlutut di tanah dan berkata kepada Zhao Yu dengan menangkupkan tangan, akan kukatakan padamu, semua ini dilakukan oleh Xin Lang. Kau benar. Aku diperintah olehnya untuk segalanya, dan aku dimanfaatkan olehnya tanpa tahu apa-apa. Xin Lang. Mendengar nama yang aneh itu, Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya, siapa orang ini? Bab 2156, Boneka. Awalnya, perusahaan budaya Mingyuan adalah miliknya, kata Li Mingyuan dengan sedih. Saat itu, namanya adalah perusahaan Xin Lang, dan terutama bergerak di bisnis buku. Setelah lulus dari universitas, saya melamar pekerjaan di sana, dan kemudian Xin Lang mempekerjakan saya. Setelah mendengar Li Mingyuan mengatakan yang sebenarnya, Zhao Yu segera melirik Mo Yong'en, dan Mo Yong'en membawa bintang wanita, Pang Qianqian, pergi. Pada saat yang sama, Zeng pergi ke ruang tamu sebelah dan menggunakan laptopnya untuk mencari informasi tentang Xin Lang. Zhao Yu diam-diam mengaktifkan fungsi perekaman di ponselnya dan terus mendengarkan pengakuan Li Mingyuan. Xin Lang 6 tahun lebih tua dari saya.
Dia orang yang pendiam dan tidak suka banyak bicara, kata Lee Mingyuan. Jadi, dia menyerahkan banyak acara publik dan diskusi kontrak kepada saya. Saya melakukan pekerjaan yang cukup baik, jadi saya secara bertahap mendapatkan dukungannya. Tapi saya tidak menyangka bahwa ketika kami mengembangkan bisnis dan perusahaan resmi berkembang, dia akan menjadikan saya ketua. Perasaan itu seperti mimpi, kenang Lee Mingyuan. Bahkan meskipun perusahaan berganti nama menjadi Perusahaan Budaya Mingyuan, itu bukan lagi perasaan tersanjung. Aku bahkan menganggapnya sebagai dermawan, orang tua keduaku. Dia bilang kesehatannya buruk dan tidak suka acara sosial, jadi dia mempercayakan perusahaan itu kepadaku. Dia hanya membimbingku dari balik layar. Saat itu, aku hanya memikirkan bagaimana menjalankan perusahaan dengan baik dan menjadi layak atas kebaikannya. Aku sama sekali tidak memikirkan hal lain, sampai kemudian, mata Lee Mingyuan tiba-tiba meredup, membentuk kontras yang sangat besar dari sebelumnya. Ketika aku berhubungan dengan manajemen puncak perusahaan, aku secara bertahap menyadari bahwa Sin Lang ini tidak sehebat dan sesederhana yang kupikirkan. Dan perusahaan saya tidak semegah kelihatannya. Banyak dana awal untuk proyek-proyek berasal dari sumber yang tidak diketahui. Aku baru menyadarinya saat itu. Lee Mingyuan menelan ludah dan berkata tanpa daya, perusahaanku hanyalah alat bagi Sin Lang untuk mencuci uang. Namun, saat itu, aku sudah tidak punya jalan keluar lagi. Lee Mingyuan menghela napas dan berkata, meskipun aku tahu asal-usul uang itu tidak diketahui, aku hanya bisa bekerja sama dengannya. Jika tidak, semua yang telah saya peroleh akan sia-sia. Karena itu, saya tidak pernah melawan atau membangkang kepadanya sekalipun. Kau benar, bahkan jika aku tahu bahwa aku hanyalah bonekanya, aku tetap menikmatinya. Aku tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga reputasi. Aku mendapatkan semua yang tidak pernah berani kuimpikan sebelumnya. Dengan dukungan Sin Lang, perusahaan saya semakin berkembang. Di industri penerbitan dan film, saya mengenal banyak sutradara, bintang besar, dan penulis terkenal. Saya tidak hanya bisa mengobrol dan tertawa bersama mereka, tetapi mereka juga banyak meminta bantuan saya. Akhirnya aku mengerti bahwa semua yang kumiliki diberikan kepadaku oleh Sin Lang. Jika aku meninggalkannya dan hidup sendiri, aku akan menjadi tidak berguna. Jadi, aku terus hidup seperti itu. Pak Polisi, saya tahu itu ilegal. Saya khawatir hal seperti ini akan terjadi, tapi, mata Lee Mingyuan memohon. Saya benar-benar tidak tahu, Sin Lang itu apa? Saya benar-benar tidak tahu. Zhao Yu mendengus dalam hati. Apa kau pikir aku bodoh? Sebelumnya, ketika aku menyebutkan akan memasang fotomu di seluruh kediaman, kau begitu ketakutan sampai-sampai terlihat seperti cucu. Apa kau tidak tahu apa yang Sin Lang rencanakan? Apa kau pikir aku bodoh? Lagi pula, karena Sin Lang telah menyerahkan perusahaan sebesar itu kepadamu, dia pasti akan membiarkanmu berpartisipasi dalam urusan internal. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Namun, tujuan utama Zhao Yu bukanlah itu, jadi tidak perlu mengungkapkannya di tempat kejadian. Tidak hanya tidak perlu, tetapi Zhao Yu malah menghiburnya dengan cara memperburuk keadaan. Jika memang begitu, maka kejahatanmu bahkan lebih kecil. Yang terpenting, kita perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan paviliun yang indah itu. Menara Ziyi, oh, Lee Mingyuan menjawab dengan tergesa-gesa. Kau benar. Sponsor dan rekonstruksi Menara Ziyi di Akademi Master He yang semuanya dilakukan oleh Sin Lang. Pak Polisi, saya bahkan lebih tidak bersalah dalam masalah ini. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mendengarkannya. Jadi, tanya Zhao Yu, kau tidak tahu tentang mayat itu? Tentu saja. Lee Mingyuan menepuk dadanya dan menghentakkan kakinya. Dia berkata dengan percaya diri, saya bahkan tidak tahu bahwa kampus Heyang akan merenovasi gedung tua. Proyek semacam ini tidak terlalu penting bagi kami, atau merupakan usaha yang sia-sia. Kami jarang melakukannya. Tapi, Sin Lang meminta saya untuk menghubungi Dewan Pendidikan dan memberitahu mereka bahwa perusahaan kami bersedia untuk mengerjakan proyek ini.
Jika menara Zia dapat diubah menjadi museum, perusahaan kami bersedia menanggung semua biayanya. Dan, dia juga meminta saya untuk menjual perasaan saya. Saya harus menyelesaikan rekonstruksi ini, kata Li Mingyuan dengan bersemangat. Karena saya juga lulusan perguruan tinggi Heyang, dia meminta saya untuk menjual perasaan saya, dengan mengatakan bahwa saya tidak tahan melihat bangunan itu hancur. Sebenarnya, saya bahkan tidak tinggal di gedung itu, Pak Polisi, mayat itu tidak mungkin ada hubungannya dengan saya. Jadi, tanya Zhao Yu, semuanya diperintahkan oleh Xin Lang. Ya, Li Mingyuan membungkuk dan berkata, awalnya, saya melakukannya dengan cukup lancar. Saya berhasil meyakinkan Dewan Pendidikan dan orang-orang di kampus untuk menyetujui rencana rekonstruksi dan membiarkan perusahaan kami menyusun rencana rekonstruksi. Ketika saya melaporkan hal ini kepada Xin Lang, dia juga cukup senang. Tapi, tak lama kemudian, situasinya tiba-tiba berubah, kata Li Mingyuan dengan wajah getir. Di dalam gedung itu, mereka benar-benar menggali mayatnya. Sebenarnya, ketika saya mendengar bahwa mayat itu digali di Menara Zia, saya tidak merasakan apapun. Paling-paling, kita hanya bisa membatalkan rencana rekonstruksi. Kita belum membayarnya. Namun, ketika Xin Lang menemukanku suatu hari dan memarahiku tanpa alasan, aku tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Saya dengar mayat itu digali dari tempat pembuangan sampah yang berdebu. Jika bukan karena intervensi perusahaan kita, bangunan itu mungkin sudah dihancurkan. Setelah dihancurkan, bukankah mayat itu akan terlihat? Tapi, Li Mingyuan menelan ludah lagi, jika rencana rekonstruksi kita berhasil, maka tong sampah itu akan disegel selamanya, dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Jadi, sejak saat itu, Aku mulai menyadari hal yang mengerikan. Li Mingyuan mengusap wajahnya dan berkata, orang-orang yang tewas di Menara Zia, mungkin telah dibunuh oleh Xin Lang. Bab 2157, Tiket Pulang Pergi. Ketua tim, ada kabar baik, Zheng Ke berbisik di telinga Zhao Yu, aku baru saja tahu Xin Lang sedang naik pesawat dari Chengzhou ke Andu. Dia akan mendarat dalam 25 menit. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Zhao Yu mengangguk. Cepat beritahu kantor polisi Andu untuk menangkapnya di bandara. Ingat, saat memberi perintah, bersikaplah tegas. Jika kau tidak bisa menangkap tersangka, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ya, setelah menerima perintah itu, Zheng Ke berbalik dan meninggalkan rumah. Ketua tim Zhao, Mou Yong'en berbisik kepada Zhao Yu sambil memegang ponselnya. Aku baru saja menanyakan kepada Liu Weiyi dan yang lainnya tentang foto Xin Lang. Mereka pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa Xin Lang adalah pemilik toko penyewaan buku saat itu. Oh, Zhao Yu mengangguk sedikit. Ini berarti semua petunjuk telah terhubung, dan seluk-beluk seluruh kasus buku harian pembunuhan menjadi sangat jelas. Apakah kalian sudah menemukan kediamannya? Perintah Zhao Yu. Cepat ajukan surat perintah penggeledahan dan geledah kediaman Xin Lang. Temukan rambut atau jaringan kulitnya dan kirimkan ke Departemen Forensik untuk diuji. Saya mengerti. Mou Yong'en pun menerima perintah itu dan pergi. Saat itu, Zhao Yu akhirnya menoleh ke Li Mingyuan, yang duduk dengan lesu, dan bertanya, Li Mingyuan, ketika kau mencurigai Xin Lang mungkin adalah pembunuhnya, apa yang kau lakukan? Li Mingyuan menelan ludahnya. Aku tidak melakukan apapun. Apa kau pikir aku berani menantangnya? Tanyanya. Aku selalu merasa tegang setiap hari. Tegang sekali, kata Li Mingyuan sambil melipat tangannya. Aku takut dia akan sangat marah sampai membunuhku juga. Aku sudah mengenalnya lebih dari 10 tahun. Kupikir akulah yang paling mengenalnya, tapi baru saat itulah aku menyadari bahwa aku tidak tahu apa-apa. Selama 10 tahun, dia dengan mudah mengendalikan saya. Meskipun saya secara nominal menjabat sebagai ketua, saya tidak memiliki kekuasaan apapun. Baru saja, Zhao Yu bertanya lagi, ketika kami memeriksa rekening perusahaan Anda, apakah Anda akan meneleponnya? Ya, Li Mingyuan mengangguk, tapi Xin Lang tidak mengangkat telepon, dan aku belum melihatnya beberapa hari terakhir.
Mengapa kau menghubunginya? Tanya Zhao Yu secara rinci. Aku takut, kata Li Mingyuan dengan malu-malu. Aku takut polisi sudah tahu tentang pencucian uang dan sengaja menyelidiki aku. Aku juga takut kau sudah tahu bahwa Xin Lang adalah pendukungku dan dia seorang pembunuh. Li Mingyuan tampak panik, tetapi masalah pinjaman ilegal itu masih belum bisa dibantah. Dia hanya menyebutkan pencucian uang, yang berarti dia mengklarifikasi bahwa dia tidak tahu apa yang dilakukan Xin Lang. Namun, Zhao Yu adalah rubah tua yang licik, jadi dia terus menginterogasi dengan kecepatannya sendiri. Di sini, Zhao Yu menunjuk ke sisi kiri lehernya, apakah ada sesuatu di leher Xin Lang? Ada sesuatu. Li Mingyuan terdiam sejenak sebelum bereaksi. Dia mengangguk dan berkata, ya, sepertinya ada jepit rambut, kan? Setelah menerima jawaban positif, Zhao Yu semakin yakin bahwa Xin Lang bukan hanya pemilik toko penyewaan buku, tetapi juga pemimpin organisasi pinjaman ilegal tersebut. Xin Lang tidak punya keluarga. Tanya Zhao Yu penasaran. Ya, dia belum menikah, kata Li Mingyuan. Dia hidup menyendiri dan cukup misterius. Dulu aku mengira dia berpura-pura mulia dan berbudi luhur, tapi sekarang aku mengerti bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat di depan umum. Tapi, dia sepertinya tidak kekurangan wanita, kan? Kata Zhao Yu, setahuku, dia sering mengajak mahasiswi untuk menemaninya. Dan kau bahkan memintaku untuk mengecat kuku kakiku. Apa, warna apa ya? Merah? Oh, Li Mingyuan menjawab tanpa berpikir, tetapi baru setelah menjawab ia menyadari bahwa ia telah salah bicara. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu dari merah menjadi hijau. Zhao Yu mendengus dan ekspresinya langsung berubah. Dan kau bilang kau tidak tahu tentang pinjaman ilegal. Kau juga pernah merasakan akibat dari mahasiswi-mahasiswi yang menjadi korban, kan? Tidak, Li Mingyuan segera mengklarifikasi. Aku tidak melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Aku suka, dia menunjuk keluar pintu. Aku tidak kekurangan uang. Aku suka selebriti wanita yang dewasa dan tidak suka mahasiswi yang tidak berpengalaman. Orang yang menyukai mahasiswi itu Xin Lang, dialah orangnya. Kata Li Mingyuan dengan suara gemetar, selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan kemudahan platform pinjamannya untuk menipu banyak mahasiswi, dan mereka semua secantik gadis tercantik di kampus. Izinkan saya bertanya, tanya Zhao Yu, apakah kamu tahu mengapa dia meminta para gadis untuk mengecat kuku kakinya dengan cat kuku merah? Mengapa kamu tidak mengecatnya di tanganmu saja? Aku tidak tahu, Li Mingyuan melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin aku berani menanyakan hal seperti ini? Aku juga merasa bahwa wanita-wanita yang dia temui memiliki bentuk tubuh dan penampilan yang hampir sama. Lalu, dia tidak pernah punya pacar. Aku jadi berpikir, apakah dia ditinggalkan oleh seorang gadis cantik yang memakai kuteks merah di kakinya? Zhao Yu mengangguk diam-diam. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa si pembunuh pernah terluka sebelumnya, jadi dia akan membunuh gadis yang mirip dengannya. Sekarang, tampaknya tujuan si pembunuh untuk membunuh sudah jelas. Li Mingyuan, kata Zhao Yu kepada Li Mingyuan, jangan coba-coba bermain-main di depanku. Baik itu kasus pembunuhan di divisi Heyang atau kelompok pemberi pinjaman ilegal, katakan saja apa yang kau ketahui. Aku berjanji kau tidak akan dirugikan. Pikirkanlah, kasus kecil ini sama sekali tidak layak disebutkan dibandingkan dengan kasus iblis dan kasus mayat wanita tanpa kepala, kata Zhao Yu dengan serius. Apakah kau masih ingin menyembunyikannya dariku? Li Mingyuan dengan hati-hati menikmati kata-kata Zhao Yu, lalu menundukkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, aku tahu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Kau bisa bertanya. Baik, Zhao Yu mengangguk puas, lalu menyerahkan interogasi kepada detektif polisi profesional dari kantor polisi Chengsu. Para detektif polisi ini terutama bertanggung jawab atas kasus pinjaman ilegal, jadi wajar jika mereka yang menginterogasi Li Mingyuan. Saat keluar rumah, Zeng segera maju untuk melapor, Ketua tim, kami sudah menghubungi Andu. Kantor polisi sangat memperhatikan masalah ini,
dan mereka telah mengirim Zhao Sengjun, kepala biro yang pernah kami ajak berurusan sebelumnya, dan Kapten Zhang Ling untuk menanganinya. Sekarang, mereka sudah membuat perimeter di bandara, kata Zheng Ke sambil melihat arlojinya. Mereka hanya menunggu pesawat mendarat. Masih ada sekitar 5 hingga 6 menit lagi. Kata Zhao Yu. Dengan waktu sesingkat ini, aku rasa Xin Lang tidak akan menyangka kita bisa melacaknya secepat ini. Kita pasti bisa menangkapnya di bandara. Baik, kata Zheng Ke, saya sudah meminta Kapten Zhang Ling untuk menyiapkan tiket pulang. Setelah Xin Lang ditangkap, mereka akan segera terbang kembali ke Chengzhou dan diinterogasi. Bab 2158, Bab 2154 Kekuatan tidak diperbolehkan. Di dalam kendaraan komando di luar Villano. 8. Miao Ying menekan bahu Zhao Yu dengan satu tangan dan memujinya, kau luar biasa. Kita bekerja sama, aku membiarkanmu beristirahat. Tapi apakah kau sengaja mempermainkanku? Apa gunanya aku jadi wakil ketua tim? Jangan konyol, hehe. Zhao Yu tertawa, tapi dia tidak yakin. Aku lihat kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak memberitahumu tadi malam agar kamu bisa istirahat dengan baik. Nah, aku sudah memberitahumu ini tadi pagi. Kau, tegur Nona Miao sambil mengangkat tangannya. Zhao Yu dengan cepat menangkapnya, lalu tersenyum meminta maaf dan berkata, Meong, aku juga ingin tidak terlalu menonjol, tapi kekuatanku tidak memungkinkan. Hari itu, saya hanya berjalan-jalan di sekitar sungai, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis yang melompat dari gedung. Kemudian, saya pergi ke pusat layanan terpadu dan menemukan informasi tentang situs web pinjaman ilegal terbesar di seluruh Plains. Aku ingin mendengarkanmu dan beristirahat, tapi, sebagai utusan keadilan, detektif hebat Zhao, yang terkenal karena mengguncang dunia, berada tepat di depanmu. Bagaimana mungkin aku hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa? Tapi, setelah selesai, saya tidak berani melaporkannya kepada Anda. Saya dimakzulkan oleh Anda. Jika Anda tahu bahwa saya dapat membongkar kelompok kriminal sambil beristirahat, Anda pasti akan mengkritik saya, bukan? Itulah mengapa saya tidak memberi tahu Anda. Anda harus profesional. Kau, bajingan, berkulit tebal, kau. Mendengar kesombongan Zhao Yu yang tak tahu malu itu, Nona Miao sudah kehilangan kata-kata. Ia tak bisa berkata apa-apa. Namun, meskipun itu berlebihan, Miao Ying sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa tentang tindakan Zhao Yu. Mungkin, ini takdir. Lihat, Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencubit pipi Miao Ying. Kau sangat lelah beberapa hari ini sampai-sampai air mata pun tak bisa keluar. Aku tahu kau punya banyak pekerjaan. Kau tidak boleh salah ucap saat berurusan dengan para pejabat tinggi dan media. Hanya kau yang pantas dipromosikan. Kau sudah bekerja keras, Miao. Setelah kasus ini selesai, aku akan melayanimu dengan baik, oke? Nona Miao menutupi wajahnya. Saat kasusnya ditutup, Anda harus mengatakan ini 100 kali, kan? Tentu saja. Miao Ying menghela napas tak berdaya. Aku sering menyebutkannya. Lalu, keduanya saling pandang dan tertawa. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Nona Miao. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan membuat keributan. Setelah kasus ini, aku tidak akan menerima kasus mendesak lagi. Ayo bersenang-senang dulu, lalu kita akan mencari si Wei. Sebelum Zhao Yu menyelesaikan kalimatnya, pintu kendaraan komando terbuka dan sekelompok detektif polisi masuk. Zhao Yu tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dan melepaskan tangannya. Ketua tim, kata Zheng Ke sambil melihat ponselnya. Pesawat Xin Lang sudah mendarat. Kapten Zhang Ling seharusnya sedang melakukan penangkapan sekarang. Karena keterbatasan waktu, mereka tidak dapat membuka kamera secara langsung. Mari kita tunggu dengan sabar. Saya rasa kita akan segera mendapatkan hasilnya. Ketua tim Zhao, lapor Mo Yong'en, yang berada di pihak lawan, kami telah menemukan rumah-rumah atas nama Xin Lang. Ada 2 rumah, keduanya merupakan rumah mewah yang mahal. Kami masih mencarinya. Selain itu, saya mendengar dari Li Mingyuan bahwa Xin Lang mungkin telah membeli properti melalui jalur lain.
Kami masih menyelidikinya. Tidak apa-apa, kata Zheng Ke, asalkan kita menangkap Xin Lang, kita pasti akan tahu jawabannya. Yang terpenting, kata Zhao Yu sambil menggosok-gosok tangannya, adalah Zhang Peipei. Hanya dengan membandingkan DNA yang tepat kita dapat benar-benar menentukan apakah dia pembunuhnya. Jangan khawatir, kata Mo Yong'en. Kami menemukan banyak sekali barang di rumah Xin Lang yang bisa digunakan untuk pengujian. Kami tidak takut tidak menemukannya. Di samping itu, akibatnya, Kapten Mo belum selesai berbicara ketika ponsel Zheng Ke tiba-tiba berdering. Zheng Ke dengan cepat meraih ponsel itu, dan tangannya hampir kehilangan kendali. Halo, ketika Zheng Ke menjawab panggilan, dia sengaja mengaktifkan speaker. Penyidik khusus, sebuah suara yang familiar terdengar dari telepon, orangnya sudah tertangkap. Pasti Xin Lang. Wus, mendengar kabar ini, kendaraan komando tiba-tiba dipenuhi kegembiraan, dan para agen saling bertepuk tangan. Bagus sekali, Kapten Zhang Ling. Kata Zheng Ke dengan bersemangat, kalau begitu, Anda harus segera membawanya kembali ke Chengsu. Kita akan melakukan interogasi penting. Saya mengerti, jawab Kapten Zhang Ling. Saya sudah membeli tiket pesawatnya. Jangan khawatir, Detektif Zhao. Saya sudah mengantarkannya dengan selamat kepadamu, hahaha. Lalu, Zhao Yu tiba-tiba menyela dan berkata kepada Zhang Ling, Kapten Zhang, tunjukkan kepada kami rekaman Anda saat menangkap Xin Lang. Oh, Zhao, Detektif Zhao, Anda juga di sini. Zhang Ling sangat menghormati Zhao Yu dan segera menyapanya. Baiklah, saya akan segera mengirimkan videonya. Pria ini sepertinya juga memiliki firasat. Ketika kami menekannya, dia tidak melawan. Setelah Zhang Ling selesai berbicara, video tersebut dikirimkan ke laptop Zheng Ke. Melalui jaringan nirkabel, Zheng Ke langsung memutar video tersebut di layar besar kendaraan komando. Semua orang bisa melihat bahwa ketika seorang pria turun dari pesawat dan berjalan keluar dari landasan udara, dia tertangkap basah oleh Zhang Ling dan yang lainnya yang telah bersembunyi dalam penyergapan. Sepanjang proses tersebut, dia tidak hanya tidak memberikan perlawanan, tetapi dia juga tampak sangat tenang. Saat video diperbesar, gambar close-up Xin Lang muncul di layar besar. Xin Lang tidak lagi berambut panjang, melainkan memiliki potongan rambut cepak biasa. Ia bertubuh sedang dan tampak kurus serta lemah. Ya, benar, kata Zheng Ke sambil mengangguk. Pasti itu dia. Untuk berjaga-jaga, kata Zhao Yu kepada Mo Yong'en, pergilah dan periksa Li Mingyuan. Jangan salah tangkap orang. Ya, Mo Yong'en segera mengangguk. Pada saat itu, gambar di layar besar berubah. Xin Lang diborgol dan dikawal oleh beberapa petugas polisi ke sebuah ruangan di bandara. Di sini, Zhang Ling dan yang lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Xin Lang. Pada saat yang sama, mereka membuka kopernya untuk memeriksa isinya. Saat kamera bergerak, Zhao Yu melihat polisi sedang menggeledah koper, dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Hei, Kapten Zhang! Zhao Yu berteriak ke telepon, cepat, dorong kameranya ke sini, biarkan aku melihat naskahnya. Melihat tingkah laku Zhao Yu yang aneh, semua orang terkejut dan fokus pada layar lebar. Setelah menerima perintah Zhao Yu, Zhang Ling pergi ke koper dan mengambil buku catatan yang disebutkan Zhao Yu. Itu adalah buku catatan tua berwarna kuning dengan sampul biru dan tampak sangat tebal. Pukul, Zhao Yu sangat bersemangat hingga ia tergagap. Buka. Oh, Zhang Ling menerima perintah itu dan segera membuka buku catatannya. Pada akhirnya, ketika semua orang melihat buku catatan itu, mata mereka semua melebar serempak. Bab 2159, Bab 2154 dua kemungkinan. 4 jam kemudian, Kapten Mo Yong'en secara pribadi memimpin tim dan berhasil menjemput tersangka, Xin Lang, dari bandara. Setelah memasuki kantor polisi, Kapten Mo tidak melakukan penyesuaian apapun dan langsung mengirim Xin Lang ke ruang interogasi untuk diadili. Saat itu, Zhao Yu bertemu dengan Kapten Zhang Ling, yang datang dari jauh, untuk menangani prosedur serah terima yang sederhana. Sebenarnya, kasus Raja Hantu Sichuan Barat belum lama terpecahkan, tetapi menurut Zhao Yu,
ingatan Kapten Zhang Ling agak kabur. Ini mungkin tak terhindarkan, karena Zhao Yu telah berinteraksi dengan terlalu banyak kapten polisi kriminal. Meskipun para kapten ini tampak berbeda usia, semangat dan profesionalisme yang terpancar dari diri mereka semua sama, sehingga Zhao Yu terkadang bingung atau melupakan mereka. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi, kata Kapten Zhang Ling dengan emosi di kantor polisi. Kita baru saja berpisah belum lama ini, dan aku tidak percaya kita bertemu lagi dengan cara seperti ini. Ya, Zhao Yu menjabat tangan Kapten Zhang Ling. Kali ini, Kapten Zhang benar-benar bekerja keras. Anda telah melakukan pelayanan hebat lagi untuk kami. Jangan khawatir, saya, Zhao Yu, adalah orang yang paling setia. Ketika saya kembali ke divisi kriminal untuk menulis laporan, saya harus menekankan ini, hahaha. Jangan, Kapten Zhang Ling merasa tersanjung dan segera mengulurkan tangannya untuk membungkuk kepada Zhao Yu. Mengikuti Anda untuk menyelesaikan kasus Raja Hantu telah meningkatkan popularitas saya hingga maksimal. Pujian macam apa ini? Ini hanya masalah kecil. Jika ada pujian, itu seharusnya Anda, detektif yang telah menyelesaikan banyak kasus besar. Oh, Zhao Yu berbalik dan bertanya pada Miao Ying, saat kita diandu, apakah Kapten Zhang juga sehebat ini dalam menjilat? Kata-katanya membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa itu, Zhao Yu kembali berjabat tangan dengan Kapten Zhang. Ia menyatakan bahwa meskipun ini bukan wilayahnya, ia tetap bersedia berperan sebagai tuan rumah dan menghibur Kapten Zhang Ling dengan baik. Namun, Kapten Zhang Ling cukup cerdas untuk segera berterima kasih kepadanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi kasus Anda sedang dalam persidangan penting, jadi jangan sampai saya menunda pekerjaan Anda. Saya sudah memesan tiket pesawat, jadi Anda harus kembali dan melapor terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini? Saat kau sampai di Andu, Pak Tua Zhang pasti akan memperlakukanmu dengan baik, oke? Baiklah kalau begitu, kata Zhao Yu, aku tidak akan mengantarmu pergi. Semoga perjalananmu aman. Jangan khawatir, aku pasti akan mentraktirku makan saat aku pergi ke Andu nanti. Begitu saja, keduanya bertukar beberapa kata lagi sebelum Kapten Mo mengutus seseorang untuk mengantar Zhang Ling dan yang lainnya kembali ke bandara. Setelah mengantar Kapten Zhang pergi, Zhao Yu tidak langsung menuju ruang interogasi, tetapi pergi ke kantor terlebih dahulu. Bersama anggota tim, ia memeriksa barang bukti yang ditemukan di tas Xin Lang. Untuk memastikan, mereka telah mengundang penulis buku harian si pembunuh, Liu Weiyi, ke tempat kejadian lebih awal. Setelah menyerahkan barang bukti, Liu Weiyi langsung mengenali barang miliknya sendiri tanpa mengenakan sarung tangan. Ya, itu dia. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak bisa menggambarkan perasaanku saat ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa hal-hal yang kutulis akan menjadi alat pembunuh. Apakah aku benar? Zhao Yu memberi isyarat, lihat lebih dekat dulu. Apakah ini buku harian pembunuhanmu? Benar, tidak salah. Liu Weiyi mengenakan sarung tangannya dan membuka buku catatan biru dengan lembut. Ia berkata sambil gemetar, buku catatan ini pasti milikku, tapi, apa ini? Semua orang buru-buru melihat ke bawah dan melihat bahwa, di buku catatan yang terbuka, selain kata-kata yang ditulis dengan pena biru, ada banyak hal merah yang tampak seperti anotasi. Bahkan ada banyak sketsa yang berantakan. Ada banyak hal gelap dalam sketsa-sketsa itu, dan terlihat sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Ini, Liu Weiyi melihat lebih dekat baris teks itu, dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ya Tuhan, dia menyangkal artikelku. Itu artinya, pembunuhan sebenarnya bukanlah yang kutulis. Ada banyak hal yang salah. Grafiti gelap yang dicoret-coret ini, kata Wu Xiumin, sepenuhnya mencerminkan kebencian yang tak dapat dijelaskan di hati sang pelukis. Kau lihat, banyak grafiti yang mencabik-cabik perempuan, jadi dia pasti sangat membenci perempuan. Zhao Yu melihat jam tangannya, lalu bertanya kepada Zheng Ke, kapan perbandingan DNA akan keluar. Zheng Ke juga melihat jam tangannya, lalu, Pei Pei bilang akan selesai dalam setengah jam. Dia mempercepat langkahnya. Oke,
Setengah jam hampir habis. Zhao Yu melihat arlojinya dan berkata kepada Miao Ying, ayo kita temui tersangka misterius itu dulu dan lihat bagaimana sikapnya sekarang. Ya, Miao Ying melipat tangannya dan berkata, di bandara, pria itu sangat tenang. Jadi, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan berpikir kita tidak akan menemukan bukti. Atau, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari malapetaka ini dan tidak lagi siap untuk melawan. Zhao Yu tersenyum. Kuharap itu yang terakhir, katanya. Kemudian, mereka berdua meninggalkan kantor dan menuju ruang interogasi. Ruang interogasi itu remang-remang, tetapi cahayanya sangat menyilaukan. Tersangka, Xin Lang, duduk di kursi interogasi, diam dan sangat tenang. Kali ini, Zhao Yu bertindak berbeda. Ketika dia dan Miao Ying memasuki ruang interogasi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi langsung berjalan ke Xin Lang, menatap wajahnya dan bertanya, Xin Lang, apakah kau tahu mengapa kami menangkapmu dan membawamu ke sini? Setelah interogasi, ruang interogasi menjadi sunyi. Xin Lang mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Yu, lalu berkata dengan ekspresi kosong, Detektif Zhao Yu, kau memang pantas menyandang nama itu. Akhirnya aku melihatnya hari ini. Zhao Yu tertawa dingin. Kau tak perlu mengatakan itu padaku. Aku bertanya, bukan untuk meminta pujianmu. Kau punya kepribadian? Xin Lang menatap Zhao Yu lagi dan berkata, ini kasus yang belum terpecahkan selama lebih dari 20 tahun, dan kau benar-benar bisa menemukanku. Aku tidak punya pilihan selain menyanjungmu. Sekarang kalau dipikir-pikir, ini benar-benar seperti lelucon besar. Selama 20 tahun terakhir, baik kaya maupun miskin, saya selalu sangat berhati-hati dan waspada. Tapi saya tidak menyangka bahwa, pada akhirnya, saya hanya berbohong pada diri sendiri. Baiklah, aku bisa melihat bahwa meskipun hatimu gelap, kau adalah orang yang terbuka, kata Zhao Yu. Karena kau sudah tahu mengapa kau berdiri di depanku dengan tangan di borgol, cepat katakan padaku. Apakah kamu yang membunuh keempat korban di tempat sampah gedung megah di sekolah tinggi keguguran Heyang dan yang dikubur di bawah pohon beringin besar itu? Xin Lang menatap Zhao Yu dalam diam, lalu mengangguk dan berkata, ya, aku akui. Saat aku membunuh mereka, belum ada teknologi DNA canggih. Aku tahu bahwa meskipun aku sangat berhati-hati dan memakai sarung tangan, aku pasti akan meninggalkan beberapa jaringan kulit di tempat kejadian untuk penyelidikan. Karena itu, aku tidak perlu melakukan perlawanan dan perlawanan yang berani. Aku, Gonggong, mengaku. Petik 2, Bab 2160, Bab 2156 Pengakuan. Tahun kami lulus SMA, kata Xin Lang, baik dia maupun aku tidak berhasil masuk universitas. Universitas saat itu tidak seperti sekarang. Jika kami tidak bisa masuk, kami harus mempertimbangkan untuk melakukan hal lain. Aku sudah lelah belajar dan aku tahu aku tidak cocok untuk itu, jadi aku pergi mencari tempat kerja. Xin Lang memejamkan mata dan terhanyut dalam masa lalu. Sedangkan dia bersikeras mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan memilih untuk mengulang studinya. Itu adalah pertama kalinya kami berselisih pendapat, dan itu juga terakhir kalinya. Mendengar itu, Zhao Yu benar-benar ingin bertanya, siapakah dia itu? Namun, Xin Lang saat ini sedang larut dalam kenangan masa lalunya, jadi Zhao Yu dan Miao Ying tidak mengganggunya. Ini adalah kali kesekian Zhao Yu mendengarkan pengakuan seorang pembunuh. Dia pikir dia akan tenang dan terkendali, tetapi kali ini, dia masih sangat bersemangat. Telinganya terbuka lebar, matanya terbelalak, takut melewatkan satu kata pun. Di tahun-tahun itu, aku dan cinta pertamaku menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan polos. Sudut mata Xin Lang tampak berkilauan karena air mata. Dia suka makan sup pedas di gerbang sekolah, bukan hanya karena enak, tetapi juga karena murah. Di musim panas, dia sangat suka memoles kuku kakinya dengan cat kuku merah. Xin Lang terisak. Karena sekolah tidak mengizinkannya mengecat kuku kakinya, hal pertama yang dia lakukan sepulang sekolah adalah melepas kaus kakinya dan memperlihatkan kuku merah di kakinya. Hanya setahun,
kata Xin Lang. Dia diterima di salah satu universitas terbaik di provinsi itu, Universitas Normal Heyang. Mendengar ucapan Xin Lang, Zhao Yu tiba-tiba merinding. Dia tidak pernah menyangka bahwa asal mula cerita itu sebenarnya terkait dengan perguruan tinggi keguguran. Saat kami putus, aku sangat tenang dan terkendali. Kupikir aku bisa menerimanya karena aku sudah membaca begitu banyak novel romantis. Tapi, Xin Lang menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Aku berpikir terlalu sederhana. Aku tidak bisa melupakannya. Seolah-olah hidupku akan hancur jika dia pergi. Perasaan itu, seolah-olah aku sudah menyatu dengannya, dan jika dia pergi, aku akan mati. Yang lebih menggelikan lagi adalah, Xin Lang mengepalkan tinjunya dan berkata, aku bisa melihat dia mendambakan kehidupan universitas yang indah. Dia sama sekali tidak merindukanku. Itu semua hanya sandiwara munafik. Aku sedih, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi bekas luka yang tak bisa kuhilangkan seumur hidupku. Terkadang, aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku ingin menjadi kuat, tapi aku juga ingin membunuhnya. Setelah kami putus, aku memendam rasa sakitku dan pergi kemana-mana untuk bekerja. Xin Lang masih mengepalkan tinjunya erat-erat. Aku bahkan diam-diam pergi ke sekolah untuk menemuinya. Dia baik-baik saja, dan dia mengobrol dan tertawa dengan teman-teman sekelasnya. Kadang-kadang, aku juga merasa aneh. Manusia memang hewan yang aneh, Xin Lang menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat itu, aku sering nongkrong di klub malam di Chengsu, bekerja sebagai penjaga pintu, sopir, dan pelayan. Aku melihat dunia baru yang penuh warna, dan melihat begitu banyak wanita yang rela melakukan apa saja demi uang. Para taipan menghamburkan uang seperti sampah, dan para gadis bagaikan ngengat yang tertarik pada api. Sejak saat itu, mataku pun menyala-nyala. Aku juga ingin merasakan kebahagiaan ngengat yang terbang di atasku. Secara logika, aku sudah bekerja di tempat seperti ini begitu lama, jadi seharusnya aku tidak terlalu mempedulikan hubungan kita, tapi, tidak, apapun yang terjadi, aku tidak bisa melupakannya. Kenangan cinta pertama yang belum dewasa seperti itu sangat memengaruhi saya. Saya merasa mungkin dia bukan lagi manusia, melainkan semacam ketergantungan dalam pikiran saya. Ibuku meninggal ketika aku masih kecil, jadi aku terbiasa bergantung pada perempuan. Dia adalah yang pertama dan satu-satunya di hatiku. Saat aku berada di klub malam, setiap kali aku melihat seorang wanita yang mirip dengannya, aku akan terpesona. Aku berfantasi tentang mereka dengan cat kuku merah di kaki mereka dan menerkamku. Harus diakui bahwa ucapan Xin Lang penuh dengan pengulangan dan kontradiksi. Dari sini, Zhao Yu dapat melihat bahwa kelainan mental orang ini sangat serius, dan dia bahkan memiliki tingkat paranoia tertentu. Pada saat yang sama, Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama mengkhawatirkan satu hal. Dia, yang disebutkan Xin Lang, mungkinkah dia telah meninggal dunia? Atau, dia sudah membunuh mereka? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padaku. Mata Xin Lang dipenuhi kebingungan. 4 tahun kemudian, dia lulus dari universitas dan pergi. Dia meninggalkan sekolah. Sedangkan saya, dengan bodohnya saya menggunakan tabungan 4 tahun saya untuk membeli toko buku di dalam Akademi Master Heyang, dan memulai bisnis penjualan dan penyewaan buku. Kalian pasti menganggapnya lucu, kan? Xin Lang memperlihatkan senyum aneh dan jelek, dia sudah lulus, tapi aku datang ke sekolahnya untuk membuka toko. Apa yang ingin aku lakukan? Jangan bilang, dia ingin merasakan seperti apa sekolah yang pernah dia datangi. Atau, apakah aku ini gila? Mendengar itu, Zhao Yu tak kuasa bertukar pandang dengan Miao Ying. Mereka tak menyangka kondisi Xin Lang akan memburuk secepat itu. Mereka mulai khawatir jika ini terus berlanjut, dia akan hancur dan menunda pengakuannya. Namun, jika dia menyela saat ini, hal itu dapat memengaruhi kelancaran pengakuannya, dan itu tidak akan baik untuk kebenaran. Oleh karena itu, keduanya tidak mengatakan apa-apa dan terus mendengarkan pengakuan Xin Lang. Awalnya, hidupku masih dianggap damai, kan? Sekitar 5 atau 6 tahun. Kata Xin Lang, masa mudaku juga dihabiskan di universitas. Namun, aku bukan mahasiswa. Aku adalah penjual buku.
Setiap hari, saya hanya memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di toko buku. Ada banyak orang yang membaca buku. Ketika saya tidak ada kegiatan, saya juga membaca. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saya membaca hampir semua buku di toko buku itu, apapun jenisnya. Tapi, meskipun buku-buku itu bagus, tak satu pun yang bisa meninggalkan kesan di hatiku. Hingga suatu hari, ketika aku melihat sebuah novel yang ditulis oleh seorang mahasiswa, hatiku terpikat. Lalu, Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan buku harian pembunuhan Xin Lang Liu Wei. Ya, aku sengaja membawanya saat melarikan diri kali ini. Kata Xin Lang tanpa ragu-ragu, benar, aku terlalu asyik membacanya, jadi aku mencurinya. Kurasa, karena kau telah menangkapku, kau bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, kan? Aku bisa memberitahumu, Xin Lang sekali lagi memperlihatkan senyum jahatnya. Tebakanmu benar. Aku tidak hanya mencuri manuskrip itu, aku juga melakukan apa yang tertulis di dalam manuskrip itu. Seperti yang diharapkan, apa yang dikatakan Xin Lang benar. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, Zhao Yu sudah menebaknya berkali-kali. Sekarang, tampaknya tebakannya hampir sama persis. Namun, kebenaran sebenarnya masih agak sulit dipahami. Oleh karena itu, Zhao Yu bertanya, sekarang, ceritakan padaku bagaimana kau membunuh pria itu.